Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Saudara moderator yang saya hormati, teman-teman dari Direktorat Penerangan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam yang saya hormati, serta teman-teman para ad-du'at ilallah yang saya muliakan. Saya sangat bergembira pada kesempatan malam hari ini dapat bersilaturahim dengan teman-teman sekalian dalam suasana yang penuh khidmat, namun juga penuh kecemasan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bincang-bincang soal moderasi beragama. Tadi saudara moderator itu sudah mengawali bahwa moderasi beragama ini sudah menjadi mantra. Apa itu mantra itu? Baca-bacaan lah gitu. Sudah menjadi mantra di Kementerian Agama, bahkan ini juga menjadi salah satu kata kunci dalam pembangunan nasional di bidang agama. Terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman sekalian, mari kita melihat sabab wurudnya. Jangan sampai nanti kita berkata ini barang bid'ah. Dari mana ujuk-ujuk tiba-tiba kok kita disuruh meneriakkan moderasi beragama ini. Kalau kita lihat hubungan Islam di tingkat global, terutama dengan Barat, di era 90-an milenium kedua, itu sudah mulai ada ketegangan dalam hubungan Islam dan Barat. Kita bisa lihat dari tesis Samuel Huntington, Surah Al-Hadarat atau Clash of Civilization, kemudian juga Fukuyama, The End of History itu. Dan ini semakin menguatkan dugaan banyak kalangan bahwa pasca keruntuhan Uni Soviet, itu mata dunia mulai tertuju kepada dunia Islam, itu yang dianggap sebagai ancaman. Lalu kita diperkenalkan dengan istilah-istilah fundamentalisme, al-usuliyah, ekstremisme, dan seterusnya. Gongnya itu ketika terjadi peristiwa 9/11 tahun 2001. Seketika semua mata, semua telunjuk mengarah ke salah satu negara muslim. 2001 langsung Afghanistan disasar. 2003 Irak diinvasi. Berbagai peristiwa terjadilah di awal tahun 2000-an itu, milenium ketiga. Di Indonesia itu gongnya adalah bom Bali 1, bom Bali 2, tahun 2002-2005. Mulai sering kita dengar istilah fundamentalisme Islam yang dijadikan sebagai ancaman bagi Barat, menggantikan komunisme pasca runtuhnya Uni Soviet. Kemudian di sisi lain, radikalisme Islam ini dianggap problem. Oleh karena itu perlu dimunculkan yang namanya Islam moderat. Itu banyak pemikir-pemikir sarjana-sarjana Barat yang mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk memunculkan Islam moderat itu. Rain Corporation itu kajian-kajiannya banyak sekali, yang kemudian mendapat sambutan hangat di dunia Islam melalui pemikir-pemikir muslim
yang katakanlah liberal. Dari situ lalu kemudian muncul kecurigaan bahwa Islam moderat ini agenda barat. Amat beralasan. Maka beberapa waktu yang lalu itu saya diminta untuk mewakili teman-teman yang ikut menyusun buku moderasi beragama di Kementerian Agama, menghadiri sebuah forum yang digagas oleh teman-teman yang menamakan dirinya Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, yang sebagian besar aktivisnya itu adalah ya teman-teman yang di HTI itu. Jadi moderasi beragama ini agenda siapa? Saya bisa memahami kecurigaan itu kalau melihat hubungan Islam dengan Barat, terutama pada akhir milenium ketiga dan dekade pertama dan kedua milenium ketiga. Tetapi apakah untuk menjadi moderat itu harus menjadi barat kita? Di tengah berbagai macam stigmatisasi untuk Islam dan umat Islam itulah dunia Islam itu melakukan perlawanan, melakukan kontra narasi. Kita bisa lihat misalnya dari upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa negara muslim. Ini hanya sekedar menyebut contoh saja. Kita bisa lihat misalnya Jordania tahun 2004 itu memperkenalkan apa yang disebut dengan Risalat Amman Message. Saya 2 kali mengikuti semacam daurah untuk Risalat Amman ini, masing-masing selama 10 hari di Jordania. Kemudian Saudi Arabia itu saat 2009 menjadi tuan rumah konferensi menteri-menteri agama negara-negara OKI, itu mengangkat tema tentang tahqiqul amnil fikri, pentingnya membangun ketahanan pemikiran keagamaan. Konsep wasatiyah itu yang menjadi satu solusi. Kalau Al-Azhar dengan Kementerian Wakaf Mesir itu sudah lama menyuarakan al-wasatiyah itu. Di Kuwait berdiri yang namanya Al-Markaz Al-Alami Lil Wasatiyah. Malaysia pada era Najib itu memperkenalkan wasatiyah. Saya 2 kali mengisi materi ini di Malaysia, selalu mengangkat isu wasatiyah. Bahkan di kantor Perdana Menteri itu ada semacam institut wasatiyah. Tapi begitu berganti pemerintahan ke Mahathir kembali, maka jargonnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Itu September yang lalu ketika Mahathir masih menjadi PM, sebelum pindah ke Muhyiddin yang sekarang ini, September lalu itu saya juga diundang oleh UIA yang menjadi tuan rumah konferensi tentang Islam rahmatan lil alamin ini. Dan terakhir Abu Dhabi itu memperkenalkan dokumen persaudaraan kemanusiaan, Wathiqatul Ukhuwah Al-Insaniyah, Februari 2019. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara muslim untuk kontranarasi, stigmatisasi Islam dan umat Islam sebagai pihak yang melakukan terorisme, ekstremisme dan lain sebagainya. Saya kutipkan dalam salah satu butir dokumen persaudaraan kemanusiaan itu mengatakan begini, bahwa musuh bersama kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, serta rasa benci antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Ini faktanya. Kita tidak usah menelusuri terlalu jauh bahwa ini konspirasi dan lain sebagainya. Tapi fakta berkata begitu. Nah, pada tingkat global, pada tingkat lokal, dalam konteks lokal kita di Indonesia ini memang di era reformasi, sebagai konsekuensi dari demokratisasi, kita melihat muncul 2 kutub ekstrim dalam keberagamaan. Yang satu itu terlalu ketat dalam memahami teks-teks keagamaan, karena terlalu parsial atau terlalu tekstual dalam memahami Al-Quran hadis. Di sisi lain ada yang terlalu longgar.
Karena pembacaan yang terlalu bebas, terlalu liberal. Ini dua kutub ekstrem yang bisa kita lihat di era reformasi. Semua tumbuh. Sebagian ada yang bersumber dari luar yang disebut dengan ormas-ormas yang transnasional atau ideologi transnasional. Sebagian memang tumbuh di dalam negeri sebagai konsekuensi dari keterbukaan yang kita alami di era reformasi ini. Semakin dilipat gandakan kecepatannya ketika kita semua memasuki era yang disebut dengan era digital. Internet of Things. Segalanya internet. Bisa terhubung. Yang kemudian mengakibatkan disrupsi di seluruh bidang kehidupan. Termasuk bidang keagamaan. Dalam bidang transportasi itu kita lihat ojek-ojek pangkalan itu hilang semua itu. Taksi-taksi itu yang semula banyak sekali berganti sudah. Itulah yang mengantarkan penggagasnya menjadi menteri itu. Jadi, disrupsi di bidang transportasi. Di bidang agama kita juga mengalami luar biasa dahsyatnya. Ini bisa kita lihat misalnya ya, meningkatnya intoleransi akibat pengaruh internet. Saya membaca Indonesian Millennial Report tahun 2019. Itu yang menyasar kelompok milenial, generasi Y, yang sekarang ini umurnya antara 20 sampai 38 tahun. Yang jumlahnya menurut data BPS itu sekitar 64 juta. 19,5% dari 64 juta itu ternyata yakin, ini perilaku keagamaannya ya, bahwa Indonesia ini hanya bisa beres kalau menggunakan khilafah sistemnya itu. Artinya 1 dari 5 generasi milenial kita meyakini itu. Ini karena begitu masifnya propaganda khilafah di media sosial. Dengan cara-cara yang menarik simpati anak-anak muda. Ini kan dahsyat pengaruhnya ya. Jadi betul-betul media sosial ini menjadi sumber informasi, menjadi bahan bacaan keagamaan. Dan itu diperolehnya secara instan, secara cepat. Jarang yang baca utuh, kadang-kadang baru baca judulnya saja udah share. Nah, materi-materinya juga lebih banyak yang mengedepankan emosi orang yang diaduk-aduk. Nalar sudah tidak bekerja lagi. Ya, sehingga gampang sekali orang digerakkan itu. Otoritas keagamaan sekarang itu juga sudah berubah. Kalau dulu itu yang menjadi panutan itu ya yang belasan tahun ngajinya di Mekah gitu ya. Dan lain sebagainya, orangnya saleh, alim, kelihatan begitu. Kalau sekarang ini tidak. Yang menjadi panutan itu adalah siapa yang followernya paling banyak, viewernya, subscribernya, itu yang jadi panutan. Padahal latar belakangnya kita nggak tahu. Ya, jadi kebenaran itu ditentukan oleh siapa yang berhasil menguasai ruang publik. Ini di era disrupsi. Kan bahaya kalau ini terjadi di bidang keagamaan, dan itu terjadi sekarang di tengah-tengah kita. Jadi terlepas benar tidaknya yang disampaikan itu, yang jelas kalau itu followernya banyak, yang menyampaikan itu menarik. Nah disinilah saya kira Pak Menteri itu kemudian ingat istilah good looking itu ya. Ya, yang menarik gitu, sehingga kemudian orang nggak panjang-panjang bertanya-tanya, ini lantas diikuti. Nah dari sini kemudian kita melihat bahwa menguatnya semangat keberagamaan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan keislaman yang memadai. Ekstremisme itu muncul dari sini. Ketika semangat keberagamaan itu melebihi ilmunya, imannya surplus, tapi ilmunya apa ya? Ya minus lah gitu ya. Orang-orang yang semangatnya mendahului ilmunya, kira-kira begitu. Bisa muncul dari situ. Nah ini banyak terjadi di era disrupsi, terutama di bidang keagamaan ya. Nah,
apa yang terjadi di tingkat global tadi itu, ya memang di era internet ini juga berpengaruh di Indonesia. Termasuk juga kampanye tentang moderasi ini. Ini saya hanya menyebut beberapa contoh saja, misalnya, kalau tadi ada upaya-upaya dari dunia Islam pasca 9/11, di Indonesia itu juga beriringan, karena waktu itu yang menjadi Ketua PBNU-nya Pak Hasyim Muzadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Din Samsudin, beliau itulah yang banyak mewakili Indonesia di forum-forum internasional itu. Sehingga dua tokoh inilah yang cukup getol menyuarakan tentang Islam rahmatan lil alamin, wasatiyah. Ini bisa kita lihat misalnya Pak Hasyim Muzadi ketika menggagas ICIS untuk pertama kali tahun 2004 itu, kita kalau mendengar istilah Islam rahmatan lil alamin itu, dulu awal-awal Pak Hasyim itulah yang paling getol menyuarakan itu. Kemudian NU di muktamarnya yang terakhir 2015 ada mengenalkan istilah Islam Nusantara, Islam berkemajuan Muhammadiyah. Lalu di tahun 2015 itu juga Munas MUI di Surabaya mengangkat tema tentang Islam wasatiyah. Ini saya agak kritik waktu itu saat konferensi mereka di Lombok bekerja sama dengan Rabitah Alam Islami. Saya bilang jangan Islam wasatiyah deh istilahnya itu. Lalu nanti akan membingungkan ya, ini Islam apa lagi gitu ya. Lalu kemudian Pak Din Samsudin itu mengganti ketika mengadakan konsultasi tingkat tinggi di Bogor tahun 2018, beliau menggunakan istilah wasatiyatul Islam, tidak lagi Islam wasatiyah ya. Dan di situ secara tegas Pak Jokowi itu mengatakan bahwa dengan poros wasatiyah Islam inilah kami ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dari situ kemudian bergulir tahun 2019 Kementerian Agama dalam rakernasnya tahun 2019 di awal itu mendeklarasikan tahun 2019 itu tahun sebagai tahun moderasi beragama untuk kebersamaan umat. Ini terus menggelinding sampai akhirnya pada tahun 2020 moderasi beragama itu sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2020-2024 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kementerian Agama. Ini sudah muncul itu ya, penguatan moderasi beragama. Saya ingin tunjukkan di sini alur ini sudah menjadi kebijakan nasional ya. Kita lihat misalnya dalam pedoman pembangunan nasional 2020-2024. Oh, ini tayangan depannya ketinggalan ya. Lanjut slide yang ke-9 ya. Ini terlepas dari kita dulu waktu nyoblosnya itu nomor 0102, siapapun presiden yang terpilih gitu ya. Itu ya memang kita harus mensukseskan pembangunan nasional. Terlepas siapapun pilihan kita ya. Karena ini menjadi agenda bersama. Kita lihat misalnya, presiden itu menetapkan misinya atau visinya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Lalu ada misinya, saya nggak usah menunjukkan semuanya, lihat pada agenda pembangunan nomor 4 di situ. Ini sering kita dengar ya, ada istilah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Jadi salah satu agenda pembangunan nasional. Nah, ini adalah latar belakangnya. Mengapa ada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan? Lihat isu-isu strategis yang muncul tuh. Jadi setelah dikaji, ternyata salah satu isu strategis yang kita hadapi masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Ini karena banyaknya kasus-kasus intoleransi. Ya, survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan itu. Sehingga kemudian perlu ada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dari situ lalu kemudian ditetapkan beberapa arah kebijakan.
Salah satunya adalah perlu memperkuat moderasi beragama sebagai pondasi cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial. Nomor 3 itu. Nah, ini kemudian ditetapkan, penjabarannya begini. Tadi ada agenda pembangunan nasional ya, yang nomor 4-nya itu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini disebut program nasional atau prioritas nasional. Lalu program prioritasnya itu ada 4. Termasuk diantara itu nomor 1 itu revolusi mental pembinaan ideologi Pancasila, ini BPIP ini. Sanalah yang urusan. Nah, lihat PP3 itu. Memperkuat moderasi beragama. Ya, ini sudah menjadi kebijakan pembangunan nasional. Yang kemudian dijabarkan melalui beberapa kegiatan prioritas KP itu. Kalau di birokrasi itu banyak singkatannya ya, apalagi kalau di militer. Ya, kalau di sipil ini tidak terlalu banyak gitu. Jadi ada PP, ada KP. Kegiatan prioritasnya kita bisa lihat tuh misalnya. KP1 dari memperkuat moderasi beragama adalah penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah. Jalan tengah bunyinya itu. Ya. Nah, ini penjabarannya begini. Jadi memperkuat moderasi beragama itu bukan hanya itu ya, tapi nanti ada penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, penguatan relasi agama dan budaya. Maka ada materi itu besok. Ya, penguatan relasi agama dan budaya. Ya, kemudian pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan, zakat, wakaf dan seterusnya. Baik. Saya nggak usah panjang-panjang di sini, agak pening baca dokumen-dokumen ini ya. Nanti kita bicara soal jalan tengahnya itu apa ya. Jadi kalau kita lihat alurnya itu begini. Jadi supaya nanti tidak, ini kok ujuk-ujuk kita disuruh menyuarakan moderasi beragama ya. Logika alur pengaruh utamaan moderasi beragama itu begini. Tadi Presiden sudah meletakkan agenda pembangunan. Salah satunya adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang dijabarkan melalui beberapa program prioritas, salah satunya memperkuat moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama ini diterjemahkan melalui beberapa kegiatan prioritas, salah satunya adalah penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah. KP-nya pun, KP1 ini kemudian dijabarkan lagi. Jadi alurnya begitu. Nah, ini RPJMN. Dituangkanlah kemudian dalam rencana strategis Kementerian Agama. Karena kementerian yang membidangi pembangunan di bidang agama itu Kemenag. Maka dalam visi Kementerian Agama itu sudah muncul juga itu. Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul. Nah, dari sinilah lalu kemudian kita menyuarakan apa yang disebut dengan moderasi beragama. Ini sejalan dengan fakta bahwa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat beragam. Beragam agama, beragam budaya, beragam suku, bahasa, dan lain sebagainya. Sementara agama kita tahu, esensinya itu kan adalah memanusiakan manusia. Jadi menjaga martabat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam. Bani Adam itu terlepas dari dia muslim, non-muslim, warna kulitnya apa, bahasanya apa, terlepas. Selama dia Bani Adam, walaqad karramna. Kita tahu agama itu basisnya kan teks-teks keagamaan. Teks-teks keagamaan itu multitafsir. Dari sinilah lalu kemudian dalam kehidupan keagamaan itu muncul fanatisme. Muncul ya sikap yang berlebihan atau yang kita sebut dengan ekstrim.
Bahkan kadang-kadang ada yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Eksploitasi agama. Dalam sejarah Islam itu banyak sekali. Ya, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam itu karena apa? Karena persoalan politik. Al-imamah. Ma sulla sayfun fil islami ala qaidatin diniyatin. Itu kebanyakan fil imamah. Kalau kata Asy-Syahrastani yang menulis Al-Milal wan Nihal itu. Nah, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah kita ingin mengembalikan teks pada konteksnya. Dan kalau kita baca alur yang tadi saya jelaskan itu, sebenarnya moderasi beragama ini adalah sebuah strategi yang kita tawarkan untuk merawat keragaman Indonesia yang multikultural ini. Itulah yang saya sebut tadi mantra itu. Mantra untuk merawat keragaman Indonesia. Maka kita perlu tahu nih, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan apa hubungannya dengan jalan tengah atau yang dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah wasatiyah. Baik. Apa itu moderasi beragama? Tadi sering saya singgung adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah. Selalu bertindak adil, berimbang, tidak ekstrim dalam beragama. Ya intinya itu adalah begini. Bagaimana agar setiap warga negara itu terlepas dari apa agamanya, apa sukunya, apa bahasanya, itu mau saling mendengarkan satu sama lain. Mau belajar melatih kemampuan mendengar, mengelola, mengatasi perbedaan yang ada, terutama yang terkait dengan pemahaman keagamaan. Itu sebenarnya yang kita inginkan melalui moderasi beragama. Dan secara bahasa itu moderasi ya, itu dari bahasa Latin itu. Artinya kesedangan, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan juga. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua makna. Ada pengurangan kekerasan, ada penghindaran keekstriman. Maka lihat di sini. Kita menyebutnya moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena moderasi itu adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Karena agama itu tabiatnya tidak ekstrim. Agama itu mesti moderat. Mengajak kepada kedamaian, ketenangan, kan begitu semua agama itu. Apapun agamanya. Pasti. Hanya keberagamaan itulah yang kadang-kadang ya menjadi ekstrim. Jadi keekstriman itu terjadi pada keberagamaan. Oleh karena itu yang dimoderasi, yang dikurangi kekerasannya, ya, atau dihindari keekstrimannya itu keberagamaan, bukan agamanya. Ini memang lama kita berdebat ini. Karena tahun 2011 itu saya pernah menulis buku Moderasi Islam. Bahkan sejak tahun 2010 itu teman-teman di Pusat Studi Al-Quran bersama Pak Kures, lalu kemudian di Ikatan Alumni Al-Azhar, kita juga sering menggunakan istilah moderasi Islam. Tapi moderasi yang kita maksud itu berbeda dengan yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Yang kita maksud itu adalah sisi kemoderatan. Jadi karena sekarang ini Islam dimunculkan oleh sebagian kalangan, sebenarnya sebagian kecil saja. Cuma yang kecil ini nyaring sekali. Maka kemudian perlu kita imbangi dengan memunculkan aspek-aspek atau sisi-sisi kemoderatan Islam. Inilah yang kita sebut moderasi Islam. Nah, rupanya dalam Kamus Besar ada makna lain gitu ya. Jadi pengurangan atau penghindaran keekstriman. Jadi ini soal istilah ya. Tapi betapapun dilihat dari definisi tadi itu ada nilai universal yang terkandung dalam kata moderasi. Apa itu? Jalan tengah. Yang kalau dalam bahasa Arab itu kita kenal dengan istilah wasat. Kalau kita bicara jalan tengah,
Di dalam Al-Quran ini banyak sekali kita temukan ya. Paling tidak melalui beberapa ayat berikut ya. Itu kaitannya dengan kita membelanjakan harta. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Ini kan bukan sekedar kita apa ya, menjadikan tangan kita terbelenggu ke belakang, atau ini kan soal jangan terlalu kikir, jangan terlalu boros gitu ya. Dan itu dipertegas lagi dalam surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ini kaitannya dengan ibadur rahman. Itu kan tengahan. Lalu kemudian ayat yang sangat populer sekali, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan ada beberapa ayat di dalam surat Ar-Rahman yang mengangkat kata kunci al-waznu al-mizan, dan ini diulang-ulang. Saya sering sampaikan mengapa kata al-waznu dengan al-mizan itu disisipkan di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang bukti-bukti kasih sayang Allah, sifat kasih sayang Allah. Bahkan kita diingatkan berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu surat Ar-Rahman itu kan isinya beragam nikmat Allah. Di situ disisipkan al-waznu al-mizan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Apa itu al-mizan? Timbangankah? Apa timbangan di pasar itu yang dimaksud? Al-mizan itu adalah neraca, simbol keseimbangan, simbol keadilan. Makanya di ayat lain dikatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Tidak mungkin Rasul itu dikasih Quran dengan timbangan, atau kitab suci dengan timbangan. Ajaran tentang keadilan, ajaran tentang keseimbangan. Dan kalau kita lihat surat Ar-Rahman, saya mendapat kesan itu disisipkan di tengah ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah yang Rahman dan ragam nikmatnya itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa, hai manusia, kalian tidak akan bisa merasakan nikmatku yang begitu banyak ini kalau tidak memperhatikan prinsip keseimbangan itu. Dan kalau kita lihat surat Ar-Rahman itu, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah allamal Quran. Artinya, dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran pun perlu ada keseimbangan, agar Al-Quran itu betul-betul menjadi rahmat bagi kita. Kalau tidak, hanya jadi musibah saja itu. Kegaduhan yang terjadi itu, ya karena ada ketidakseimbangan dalam membaca Al-Quran itu. Ada yang terlalu harfiah, ada yang terlalu bebas. Nah, ini yang sudah terlampau di kanan, kita ajak dia ke tengah. Yang sudah terlampau di kiri, kita ajak ke tengah. Itulah moderasi beragama, kira-kira begitu. Ini sebenarnya bukan soal hitungan matematis ya, tengah ini nih. Ini hanya bersifat maknawi ya. Baik. Kemudian dari kata wasat itulah, ya, kalau kita lihat makna-maknanya itu hampir positif semua itu kata wasat itu dalam Al-Quran ya. Hafidhu ala salawati was salatil wusta fawasatna bihi jam'a qala awsatuhum. Ini makna-makna positif. Saya kira hampir 5 kali kata wasat itu terulang, dan secara tegas yang menunjuk kepada kita umat Nabi Muhammad itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ayat 143 surah Al-Baqarah. Dan saya kira ini bukan kebetulan kata ummatan wasatan itu ada di, memang ayatnya pun betul-betul tengahan itu. Kita tahu Al-Baqarah itu 286 ayat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ayat 143. Ya. Jadi makna-makna positif yang terkandung pada kata wasat itu, di situ ada makna adil, di situ ada makna baik.
Ada makna tengah, ada makna seimbang. Kalau dalam Sahih Bukhari itu ummatan wasatan, itu ummatan udulan, khiyaran. Dari kata wasat inilah lahir kata wasit dalam bahasa Indonesia itu. Wasit dalam pertandingan itu kan dia harus baik, harus adil, harus seimbang, tidak boleh miring, tidak boleh memihak. Ya. Dari kata inilah lalu kemudian dikembangkan dalam wacana pemikiran keagamaan kontemporer istilah wasatiyah. Ya. Yang kalau saya mendefinisikannya itu begini, wasatiyah itu adalah sebuah metode atau cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan individu dan bermasyarakat yang didasari atas sikap tawazun, seimbang dalam menyikapi suatu keadaan atau perkembangan, sehingga pandangan keagamaan yang dipilih itu tidak berbenturan dengan realitas diri dan masyarakat, tetapi pada saat yang sama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Ini tentu dalam konteks ayat-ayat yang atau persoalan yang sangat dinamis, yang tidak kita temukan dalil-dalilnya yang qat'i. Kalau dalilnya qat'i sudah tidak bisa tawar-tawar lagi. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang ijtihadiyah, nah disitulah cara pandang wasatiyah itu selalu mempertimbangkan realitas. Tapi juga tidak ingin mengorbankan prinsip-prinsip ajaran agama. Ada kompromi sesuai dengan realitas, sejalan dengan realitas masyarakat, tapi tidak bertentangan, tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran agama. Selama masih dimungkinkan. Kalau persoalannya ijtihadiyah kan masih dimungkinkan. Berbeda kalau persoalannya itu sudah qat'i. Nah, itu pengertian wasatiyah ya. Jadi moderasi beragama itu kalau dalam perspektif Islam itu sebenarnya ya kita membacanya dari konsep wasatiyah ini. Maka aslinya saya sudah menyiapkan tulisan ya, meneguhkan wasatiyah dalam bingkai moderasi beragama. Jadi kalau moderasi beragama itu sebenarnya ini kita katakan moderasi beragama itu karena ini berlaku untuk semua agama, bukan cuma Islam. Jadi buku induk yang kita buat moderasi beragama, saya kira setiap peserta ini paling tidak harus dapat 2 buku itu ya. Moderasi beragama, lalu ada buku saku soal jawab tentang moderasi beragama. Ini berlaku untuk semua agama, bukan cuma Islam. Nah, kita dari perspektif Islam ini saya kira kita bisa kembangkan melalui konsep wasatiyah itu tadi. Ya, memang dalam perbincangan tentang moderasi beragama ini kita menghindari penggunaan istilah radikal. Radikalisme radikal. Dari pagi itu saya baru mengikuti FGD di Kemenkopol Hukam. Hanya 30 orang, itu dibuka oleh Pak Mahfud, tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan ormas radikal. Kata radikal ini tadi saya berikan komentar ya, bahwa radikal ini kan ada positif juga ya. Jadi kalau ulama-ulama kita dulu tidak radikal dalam melawan penjajah, itu tidak bisa merdeka kita itu. Jadi radikal itu ada makna positifnya, walaupun dari perspektif hukum, tadi Pak Mahfud juga menjelaskan. Jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu itu ada definisi yang denotatif, ada definisi konotatif, dalam bahasa hukum itu ada juga namanya stipulatif. Saya baru dengar juga tadi itu. Stipulatif. Artinya yang memang tidak lazim digunakan di masyarakat gitu ya. Itu bisa digunakan dalam perspektif hukum gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita menghindari istilah radikal ini. Kita lebih senang menyebutnya ekstrim. Karena ini lebih berbau apa ya? Berbau agamis sedikit lah. Ada cantolannya. Yang dalam bahasa Al-Quran itu ya al-ghulu. Ekstrim itu kan berlebihan. Berlebihan kalau dalam bahasa Qurannya itu al-ghulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Dalam hadis itu juga digunakan iyyakum wal ghulu. Dan satu lagi at-tanattu.
halakal mutanatti'un, ay al-mujawizun al-hadd, melampaui batas, berlebihan. Kalau dalam bahasa Melayu itu sederhana. Jadi moderasi itu kesederhanaan. Moderat itu sederhana. Jadi kalau rumah makan sederhana itu rumah makan moderat. Walaupun harganya tidak bersahabat. Ya, karena kebetulan di Singapura itu saya ikut semacam penguatan kompetensi asatizah seniornya ya. Baik yang ada di MUIS maupun di Pergas. Saya terlibat beberapa kali. Ya kira-kira kayak gini juga lah, BIMTEK untuk penguatan kompetensi asatizah itu. Mereka gunakan istilah sederhana, kesederhanaan. Artinya tidak berlebihan. Berlebihan dari apa? Saya langsung saja masuk deh ke implementasi moderasi beragama. Lalu apa yang kita maksud dengan berlebihan itu? Ciri-cirinya bagaimana sih kita mengenalinya ini? Ya ini sih hanya sebagian saja ya. Misalnya yang pertama, ciri-ciri moderat itu ya memahami realitas. Tadi dalam konsep wasatiyah itu kan saya katakan begitu. Cara pembacaan atau pandangan keagamaan yang dikemukakan itu selalu mempertimbangkan realitas, tapi tidak mengorbankan teks-teks keagamaan atau prinsip-prinsip ajaran agama. Saya sering beri contoh ini soal, tadi juga saya singgung, soal negara khilafah itu. Daulah khilafah. Yang istilah daulah itu sendiri dalam kitab-kitab fikih itu kan tidak ada itu. Itu bid'ah itu. Artinya mustalah yang mustahdath. Baru belakangan saja istilah daulah itu. Ya. Kalau dulu kita kenal Darul Islam, Darul Kufr, Darul Harb. Ya. Kemudian, ya realitasnya sekarang ini masyarakat sudah, atau dunia Islam ini sudah terbagi menjadi beberapa negara bangsa. Rasanya tidak mungkin. Indonesia ini kan negara muslim terbesar ya, diakui itu. Dari 57 negara anggota OKI itu Indonesia terbesar ya. Tapi apakah mau negara-negara lain tunduk kepada kita? Atau karena Saudi Arabia yang punya 2 tanah suci, yang lain mau tunduk ke sana? Di bawah kepemimpinan tunggal. Jadi khilafah dengan konsep kepemimpinan tunggal, rasanya ini kalau melihat realitas yang ada sekarang ini, mustahil bisa diterapkan. Ya. Itu dari segi realitas. Belum lagi kalau kita merujuk kepada literatur-literatur keagamaan kita. Baik dalam Al-Quran, tidak ada kata khilafah yang menunjuk kepada sistem pemerintahan. Dalam hadis, kalaupun ada dalam hadis, ya, itu juga penafsirannya tidak begitu. Dan akan mudah dipatahkan dengan melihat sirah dan sejarah pemerintahan setelah itu. Kita lihat, Nabi tidak menunjuk. Nabi tidak menentukan bentuk negara tertentu. Untuk penggantinya saja, itu kan para sahabat berbeda. Ada yang mengatakan Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, tapi kebanyakan mengatakan tidak. Pemilihan khalifahnya pun beda-beda. Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menunjuk 6 orang. Dan seterusnya. Ya. Itu kalau kita lihat, jadi dari segi teologis, dari segi histori, saya kira argumennya sangat rapuh ya. Selain memang tidak sesuai dengan realitas sekarang ini. Daripada kita berkonfrontasi, lebih baik kita mengisi yang sudah ada negara ini. Dan saya kira hubungan antara agama dengan negara ini, apalagi hubungan antara Islam dengan Pancasila, saya kira sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi ya. Saya kira ini bentuk kompromi yang sangat ideal bagi kita masyarakat Indonesia yang multikultural ini ya. Kemudian memahami prioritas. Ya, tentu dalam beragama ini ada hal-hal yang perlu kita prioritaskan dalam hidup saja. Misalnya sekarang ini ketika
masa antrian, masa tunggu berhaji itu antara 15 sampai 40 tahun. Haji itu kan yang wajib hanya 1 kali ya. Sementara ada yang kepingin berkali-kali. Sampai ada yang nggak kebagian. Kalau melihat dari fiqhul aulawiyat, ini mestinya ya sudahlah mengalah yang sudah pernah itu. Daripada mengulang-ulang ibadah haji itu, atau berkali-kali umroh, sementara yang miskin ini kan banyak sekali. Apalagi dengan sekarang kita memasuki resesi ekonomi ya, itu kalau melihat skala prioritas itu tentu banyak hal yang perlu kita prioritaskan daripada mengulang-ulang ibadah haji atau umroh. Kemudian ya, memahami sunnatut tadarruj. Ya, sekarang ini banyak yang tidak sabaran. Ingin rasanya kita ini berislam secara kafah. Kemudian menempuh ya jalan pintas dengan mengkafir-kafirkan kita, sistem yang ada dan seterusnya. Dan kalau kita berkaca kepada pengalaman negara-negara Islam, nggak ada yang berhasil tuh. Dan kita perlu belajar ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, padahal bisa kun fayakun ya. Ini sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada prosesnya. Allah bisa saja menjadikan Islam itu berjaya sekaligus itu diturunkan ke muka bumi ini. Tapi mengapa Rasul harus berjuang 23 tahun bersama para sahabatnya? Ada proses yang harus kita tempuh. Apalagi kita yang hidup dalam sebuah negara hukum ya. Kemudian ya, salah satu ciri moderat itu adalah at-taisir, memberikan kemudahan. Kira-kira ya siru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Dan kita bikin orang ya mencekam lah, nakut-nakuti. Ada tadi Pak Kaba Intel Kampori itu ceritanya katanya. Kami di komplek Polri itu katanya, masjid kami yang bangun katanya. Begitu masjid diisi, khotibnya itu kerjanya mengkafir-kafirkan kita katanya. Masjid kita yang bangun katanya. Gimana ini katanya? Kalau ceramah kita bisa berhentikan, kalau khutbah Jumat kan ngeri kita, nanti gak sah Jumat kita katanya begitu. Walaupun kata dia, saya baru tahu boleh juga diinterupsi katanya. Jadi ya, marilah kita berdakwah yang menyenangkan ya, yang menggembirakan, yang memberikan kemudahan kepada orang. Rasul sendiri kan kalau diberikan beberapa pilihan, ada yang paling mudah selalu dipilih aisarahuma. Ya. Memilih yang mudah itu tidak berarti lalu kemudian imannya tipis, ya enggak juga. Jangan nanti kita berhadapan ada pilihan-pilihan ini, lalu kemudian yang memilih yang paling mudah kita katakan, imannya tipis, payah nih. Selama itu dimungkinkan, mengapa tidak? Nah, sebenarnya sikap ekstrim itu bukan pada persoalan apa ya, beragama yang ekstrim itu bermula dari pikiran, dari perasaan, dari cara pandang yang menegasikan orang lain, yang merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Itu sebenarnya itu. Jadi orang disebut ekstrim itu tidak bisa dinilai dari tampilan fisiknya. Jenggotan, cingkrang, udah bercadar, nggak bisa diukur dari situ. Karena ekstrim itu bermula dari pikiran. Pikiran yang menegasikan orang lain, merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi ketika kita menggunakan itu, lalu menganggap yang lain, kurang nyunnah kamu. Merendahkan, menegasikan, itulah sudah. Ya. Karena setiap kita ini kan bebas mengekspresikan sikap keberagamaan kita ya. Tapi ketika kita itu tadi muncul pikiran-pikiran merendahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, disitulah letak ekstrimnya itu. Ya, ya tentu yang moderat itu yang mau berdialog, mau mendengar, terbuka dengan dunia luar, dan tentu saja ya toleran. Saya sering ditanya itu, Pak, dulu kita sering suruh mengkampanyekan toleransi. Sekarang moderasi beragama. Ya.
Jadi toleransi itu adalah buah dari moderasi beragama. Jadi hasilnya itu kita inginnya ya toleran. Nah, ini moderasi ini adalah proses dia. Proses kita mengembalikan sudah terlalu kanan ini ajak ke tengah, yang terlalu kiri kita ajak ke tengah. Jadi kalau dilihat dari istilahnya moderasi itu ada proses yang kita berhadapan pada situasi yang sangat dinamis. Maka boleh jadi, ya sekarang kita bilang moderat, nanti situasinya berubah, dia sudah tidak moderat lagi. Ya, al-fatwa tataghayyar bi taghayyuriz zaman wal makan wal ahwal wal awaid. Kira-kira begitulah. Karena ini persoalan ijtihadiyah. Ya, ini sebagai strategi kita dalam merawat keragaman Indonesia ini. Nah, ciri-ciri sikap moderat itu bisa kita lihat dari cara memahami teks-teks keagamaan. Al-Quran, hadis, ya. Itu biasanya yang memahaminya secara komprehensif, ya, secara utuh, menyeluruh, ya, itu tidak gampang terjebak pada sikap ekstrim itu. Yang memahami maqasidus syariah dengan baik, tidak terjebak pada yang harfiah, lalu kemudian bisa memadukan antara bainal asalah wal mu'asarah. Ya, jangan sedikit-sedikit berdalilnya itu dari kitab-kitab dulu yang konteksnya berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini. Nah, sebaliknya yang ekstrim itu bisa kita lihat dari sikap fanatisme berlebihan. Fanatik dalam beragama itu harus, ya, tidak boleh kita setengah-setengah itu. Bahwa kita yakin apa yang kita anut ini adalah yang paling benar, itu harus, Pak. Jangan setengah-setengah. Tapi ketika keyakinan kita itu berlebihan dalam arti menegasikan orang lain, merendahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, nah itu yang berlebihan. Fanatisme berlebihan itu yang tidak boleh. Yang ekstrim itu biasanya tidak siap menerima perbedaan itu. Maunya dia sendiri yang benar itu. Ya. Kalau berfatwa itu biasanya ngasihnya yang susah-susah itu. Pokoknya orang dikasih yang haram-haram dulu itu. Kalau sudah menganggap dirinya paling benar, pakai kacamata hitam, yang lain dilihat gelap semua itu. Di bawaannya, ya suudzon, imannya tipis, tidak mengikuti sunnah dan seterusnya. Yang lebih parah lagi kalau sampai pada tingkat mengkafirkan orang lain. Ini sudah sangat berbahaya ini ya. Nah, sekarang kita kembali kepada strategi penguatan moderasi beragama ini. Jadi melalui BIMTEK ini, kita sebenarnya ingin membangun kesadaran bersama dulu. Dengan apa? Dengan menjadikan moderasi beragama ini sebagai cara pandang kita bersama. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, itu sudah menyiapkan infrastrukturnya. Sudah ada landasannya, di RPJMN masuk, di Renstra Kementerian Agama masuk, sudah disiapkan buku induk moderasi beragama. Tinggal bagaimana kita memberikan keteladanan, terutama kita sebagai para dai ini ya, memberikan contoh sikap adil dan seimbang dalam perilaku. Kalau yang di pemerintahan itu ya kebijakan-kebijakannya harus yang mencerminkan moderasi beragama ini. Ya. Dari situlah lalu nanti kita berharap masyarakat yang soleh, moderat, cerdas, unggul itu bisa lahir. Nah, apa selanjutnya ini? Ini Presiden sudah menetapkan RPJMN. Sekali lagi terlepas dari apa pilihan kita pada pemilu yang lalu. Ini mari kita berbicara kepentingan nasional deh. Bukan kepentingan partai kelompok tertentu. Ini sudah menjadi agenda nasional. Dan ternyata juga ya Islami juga gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengawalnya. Kementerian Agama sudah mengawal dalam bentuk kebijakan. Ada regulasi yang sudah disiapkan. Program-programnya, kegiatan-kegiatannya sudah dirumuskan. Sebagai stakeholders, ini termasuk para dai ini. Tentu tugas kita adalah melakukan kampanye publik. Public campaign ini. Ya, dengan cara apa?
mari kita produksi konten-konten yang mencerahkan lah ya. Mari kita isi ruang publik media sosial ini dengan wacana-wacana keagamaan yang moderat, yang mendamaikan, yang mengajak orang untuk saling menghormati satu dengan lainnya. Ya, itu. Dan kalau boleh saya simpulkan terakhir bahwa penguatan moderasi beragama itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk menyelaraskan visi beragama dan bernegara. Visi beragama dan bernegara. Bernegara ini adalah realitas kita ini, kita bernegara di sebuah negara yang multikultural, yang sangat beragam. Sementara agama kita ini juga memberikan ruang yang multitafsir. Mari keragaman pandangan keagamaan itu kita selaraskan dengan keragaman yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Moderasi beragama itu sebenarnya itu. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Mukhlis, sangat menarik ya. Tadi Pak Mukhlis sudah menjelaskan secara gini